selamat pagi buat anak-anak yang hebat-hebat. Sekarang kita sudah masuk dalam pembelajaran yang keempat sampai pembelajaran yang keenam di subtema yang pertama. Nah, IP1, di sini Misika mulai dari halaman 21 ya. Kalau kalian lihat di buku kalian, di halaman 21 Misika akan bacakan teks cerita ya, cerita singkat tentang pamit pada ibu. Oke anak-anak hebat, silakan kalian simak cerita singkat berikut ini. Pamit pada ibu. Lala sudah selesai sarapan. Bekal sudah Lala bawa. Sepatu sudah Lala pakai. Lala berpamitan pada ibu. Lala cium tangan ibu. Lala minta doa dari ibu agar selamat sampai sekolah dan kembali pulang ke rumah. Oke, demikianlah cerita singkat yang bisa Bisika bacakan untuk kalian yang ada di halaman 21. Kita lanjut ke pelajaran yang selanjutnya. Anak-anak hebat, tadi kalian sudah menyimak cerita singkat tentang Lala yang berpamitan kepada ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam kegiatan yang biasanya kita lakukan di pagi hari. Nah, untuk pelajaran sebelumnya, Miss Ika sudah pernah menjelaskan tentang kegiatan yang biasanya kita lakukan di pagi hari itu ada apa-apa saja. Sekarang Miss Ika akan ulangi kepada kalian semua. Biasanya di pagi hari yang anak-anak lakukan atau yang biasanya Miss Ika lakukan sebelum berangkat ke sekolah, yang pertama, Miss Ika ingatkan kembali untuk pembelajaran yang kemarin, Miss Ika bilang apa? Yang pertama itu Miss Ika bangun tidur. Iya, setelah bangun tidur yang Miss Ika lakukan adalah berdoa. Setelah berdoa, merapikan tempat tidur. Ya, setelah Miss Ika merapikan tempat tidur, kemudian Miss Ika mandi. Setelah Miss Ika mandi, Miss Ika ganti baju dengan pakaian sekolah. Setelah Miss Ika ganti baju, kemudian Miss Ika berpamitan kepada orang tua. Kemudian setelah itu baru Miss Ika berangkat ke sekolah. Jadi itu adalah kegiatan yang Miss Ika lakukan sebelum Miss Ika berangkat ke sekolah. Jadi setiap orang itu kegiatannya itu mungkin beda-beda. Mungkin Miss Ika setelah bangun tidur, Miss Ika berdoa. Kemudian Miss Ika merapikan tempat tidur. Mungkin anak-anak yang lain juga punya kegiatan di rumahnya tuh masing-masing itu berbeda-beda. Jadi nanti untuk besok hari kalian akan menulis kegiatan kalian mulai dari pagi hari sampai kalian pergi ke sekolah, kegiatan-kegiatan apa saja yang kalian lakukan meskipun saat ini lagi pandemi. Tetapi sebelumnya juga kalian pernah bersekolah di TK. Apa yang biasanya kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Mungkin waktu kalian masih TK kemarin-kemarin itu, apa yang biasanya kalian lakukan ya sebelum berangkat ke sekolah? Oke, Piwan, dan kita lanjut di pembelajaran yang selanjutnya. Oke anak-anak hebat, sekarang kita masuk di pembelajaran selanjutnya. Miss Ika akan menjelaskan kepada kalian tentang menyapa dan memberi salam. Kemudian yang kedua tentang permintaan maaf ya, meminta maaf. Kemudian yang ketiga mengucapkan terima kasih ya. Jadi ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama menyapa atau memberi salam, yang kedua ucapan terima kasih, dan yang ketiga tentang permintaan maaf. Nah, biasanya untuk salam dan menyapa ketika kita bertemu dengan seseorang ya, siapapun itu ya, di jalan ketemu dengan orang yang kita kenal maupun tidak dengan orang yang tidak kita kenal, ketika kita berpapasan dengan mereka, ketika kita bertemu dengan orang-orang tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyapa atau memberi salam. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengatakan kalau misalnya pagi, bilangnya selamat pagi Om, atau selamat pagi Tante, atau selamat pagi Ibu, selamat pagi Miss, selamat pagi Teacher. Kalau siang hari, bilangnya bagaimana? Selamat pagi Teacher, selamat siang Miss, selamat siang Tante, selamat siang Om, begitu seterusnya ya. Jadi kita juga harus tahu untuk memberi salam kepada orang lain atau menyapa. Jadi
cara memberi salam kepada orang lain itu kalau lihat situasinya. Kalau pagi hari berarti kita bilangnya selamat pagi. Kalau misalnya situasinya itu pada saat siang hari berarti kita bilangnya selamat siang. Kalau sore kita bilang selamat sore. Kalau malam kita bilangnya selamat malam ya. Oke, Piwan. Kemudian yang kedua yaitu tentang ucapan terima kasih. Nah, biasanya ucapan terima kasih itu kalian ucapkan pada saat situasi yang seperti apa? Misika kasih contoh, misalnya Misika punya anak murid namanya misalnya Steven. Misika kasih contoh saja begitu ya. Misika punya anak murid yang namanya Steven. Ketika dia mendapatkan nilai yang bagus, Misika janji sama Steven kalau Steven dapat nilai yang bagus, Misika akan kasih dia hadiah. Nah, ketika dia dapat hadiah dari Miss Ika, maka Steven mengucapkan apa? Terima kasih kepada Miss Ika. Kenapa? Itu sebagai ungkapan syukur Steven karena mendapatkan hadiah. Jadi biasanya kita mengucapkan terima kasih itu karena kita mendapatkan sesuatu dari orang lain. Jadi kita ucapkan terima kasih. Kemudian misalnya juga kita berterima kasih karena sampai saat ini masih hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan, bilang Tuhan terima kasih karena penyertaan Tuhan saya mesti ada sampai saat ini. Nah, itu juga ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi ucapan terima kasih itu biasanya diucapkan ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Contohnya menerima kado, misalnya menerima oleh-oleh dari orang lain, pemberian orang lain ya. Ketika mereka berangkat ke luar negeri, kemudian mereka balik dan mereka kasih kita oleh-oleh, kita ucapkan apa? Terima kasih. Kemudian yang ketiga yaitu permintaan maaf. Miss Ika kasih contoh, misalnya Miss Ika terlambat mengembalikan buku yang Miss Ika pinjam kepada Miss Ika punya teman. Misalnya temannya Miss Ika itu namanya misalnya Nina ya, contohnya Nina. Miss Ika bilangnya bagaimana? Miss Ika bilangnya, Nina mohon maaf karena saya terlambat mengembalikan bukumu. Nah, jadi permintaan maaf itu diucapkan ketika kita tidak sengaja melakukan suatu kesalahan kepada orang lain. Misalnya tadi Miss Ika lupa mengembalikan buku kepada temannya Miss Ika. Atau ketika kalian sementara membantu ibu, kemudian tiba-tiba kalian tidak sengaja menjatuhkan gelas. Nah, kemudian gelasnya itu pecah. Apa yang kalian ucapkan kepada ibu? Permintaan maaf, yaitu maaf ibu, saya tidak sengaja menjatuhkan gelasnya. Seperti itu. Oke, Piwan. Dan kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya, Piwan. Dan sekarang kita masuk dalam pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran ini sudah pernah Miss Ika kasih ke kalian, yaitu tentang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Coba kalian lihat di sini. Di sini ada 5 apel merah. Kemudian di bawahnya ada 4 apel hijau. Nah, 5 apel merah ini apakah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak dengan apel hijau? Kita lihat, apel merahnya itu ada 5. Apel hijaunya itu ada 4. Berarti apel merah lebih banyak dari apel hijau ya. Jadi apel merah lebih banyak dari apel hijau. Kemudian yang kedua, di sini ada orange ya, atau jeruk. Di sini ada jeruk yang berwarna orange, 6 jeruk orange, kemudian 7 jeruk hijau. Lihat ya, di sini ada 6 jeruk orange dan 7 jeruk hijau. Nah, 6 jeruk orange ini apakah lebih banyak atau lebih sedikit dari 7 jeruk hijau? Coba kalian lihat. Iya, hebat Ipiwan. 6 jeruk orange itu lebih sedikit dari 7 jeruk hijau. Hebat. Sekali lagi kalian lihat, di sini ada 3 rambutan merah dan 3 rambutan kuning. Sekali lagi ada 3 rambutan merah dan 3 rambutan kuning. Nah, 3 rambutan merah itu sama banyak dengan 3 rambutan kuning. Kenapa? Karena rambutan merahnya ada 3, kemudian untuk rambutan kuningnya juga ada 3.
Berarti rambutan merah dan rambutan kuning itu sama banyak. Oke, Ipiwan, hebat. Misika yakin kalian pasti bisa menjawab soal-soal tentang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Oke, Piwan, dan sekarang kita masuk dalam pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang lampu lalu lintas ya. Warna dalam lampu lalu lintas itu ada apa-apa saja. Di sini ada warna merah, warna kuning, kemudian warna hijau. Nah, warna merah ini artinya berhenti. Jadi ketika kalian lihat warna merah pada lampu lalu lintas, maka itu artinya berhenti. Kemudian yang kedua, warna kuning itu artinya siap-siap. Kemudian warna hijau itu artinya jalan. Jadi warna merah artinya berhenti, warna kuning artinya siap-siap, dan warna hijau artinya jalan. Oke, kemudian kita akan belajar tentang permintaan tolong. Jadi, biasanya permintaan tolong itu kita ucapkan ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain atau kita ingin meminta bantuan orang lain. Misalnya, Misika ingin meminta bantuannya Hana untuk mengambil bukunya Misika yang ada di atas meja. Jadi Misika bilangnya apa? Bukan bilang Hana, ambil buku Misika di atas meja. Bukan seperti itu, tetapi yang Misika ucapkan adalah Hana, Misika minta tolong ambil buku Misika yang ada di atas meja. Jadi ketika kalian ingin meminta bantuan seseorang untuk membantu kalian, maka kalian harus mengucapkan permintaan tolong atau bilang kata tolong ya. Tidak boleh bilang ambil buku di atas meja atau bilang cepat buka pintunya. Nah, itu namanya kalimat perintah, bukan kalimat permintaan tolong. Jadi kalau kalian ingin meminta bantuan seseorang, maka harus dikatakan tolong. Misika kasih contoh, misalnya kalau dalam buku di sini, misalnya kakak, tolong bisakah antar Agni ke toko? Jadi Agni itu mau pergi ke toko, tetapi dia tidak bisa pergi ke toko sendiri. Jadi dia meminta bantuan kakaknya untuk mengantarkan dia ke toko. Jadi sebelum kita meminta bantuan kepada orang lain, maka kalimat yang harus kita ucapkan itu yang pertama adalah permintaan tolong. Oke? Dan untuk materi kita yang terakhir yaitu tentang pengamalan nilai Pancasila. Coba kalian lihat di sini. Nah, pengamalan nilai Pancasila itu misalnya kalian berpamitan kepada ibu atau melakukan segala sesuatu yang baik, itu artinya kalian sudah mengamalkan sila Pancasila. Tetapi ketika kalian membuat sesuatu yang tidak baik, misalnya bertengkar dengan orang lain atau mengambil barang orang lain, itu berarti kalian tidak mengamalkan sila dalam Pancasila atau nilai-nilai dalam Pancasila. Misalnya di sini ada yang saling rebutan untuk ambil buku ini, berarti mereka itu tidak mengamalkan nilai dalam Pancasila. Kenapa? Karena sebaiknya itu ketika kita mau mengambil buku seseorang atau ketika kita mau meminjam buku seseorang itu, kita harus bilangnya pakai kata bolehkah saya meminjam bukumu, bukan seperti ini menarik buku orang lain. Nah, itu berarti dia tidak mengamalkan nilai Pancasila. Oke, Piwan, sampai sini saja dan Misika ucapkan selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.